hargai waktu dengan membuat target dalam kehidupan, target dunia maupun target ukhrawi ya. Apa namanya? Ini penting ya. Kita punya target, punya tujuan. Kalau saya rasa perkara duniawi mungkin Bapak dan Ibu pakar dalam hal ini, terlihat dari keberhasilan dalam perkara dunia, punya target-target, kemudian mencapai target bahkan lebih daripada yang ditargetkan. Masya Allah ya, sebagian orang pandai mengatur dalam masa pandemi, dia bisa mengatur perubahan target, kemudian dan macam-macam lah. Ini perkara yang saya rasa masing-masing punya keahlian, dan itu semua target didukung dengan penghargaan terhadap waktu. Kapan kita mengoptimalkan waktu kita, kita bisa mencapai target tersebut ya. Yang ingin saya ingatkan adalah target dalam ukhrawi. Kita harus punya target dalam perkara akhirat. Misal sederhana, misalnya target dalam membangun bangunan ilmu kita ya, bina ilmi, itu kita punya keilmuan kita dibangun. Kita harus punya target. Kita di antara kita udah ngaji misalnya 10 tahun atau 20 tahun, yang baru ngaji, mungkin yang baru hijrah ya. Umur kita terbatas, kita punya target. Saya ingin belajar agama ya, karena sebagaimana saya kalau mungkin ilmu dunia misalnya, kalau bicara tentang ilmu kedokteran, saya kalau dinilai sebagai ilmu kedokteran mungkin anak SD ya, tidak punya ilmu tentang kedokteran sama sekali. Saya kalau bicara tentang ilmu kimia, saya juga mungkin boleh dikatakan anak SMP, tidak punya ilmu sama sekali. Saya ilmu sangat cetek, tidak punya ilmu tentang masalah kimia, fisika, sains secara umum lah ya, karena itu bukan bidang saya ya. Demikian juga mungkin rekan-rekan sekalian dalam masalah agama, kalau kita mau mengadakan tes tentang ilmu agama kita juga mungkin masih SD, mungkin ada yang masih TK, apalagi yang baru hijrah ya. Mungkin ada yang baca Al-Qur'an aja belum bisa, mungkin masih terbata-bata, mungkin huruf hijaiyah saja belum bisa ya. Saya sempat ketemu seorang beberapa waktu lalu, dia baru hijrah dan dia ngaku dia tidak bisa baca buku huruf hijaiyah. Makanya dia senang kalau ada program doa yang ada huruf Latinnya, karena dia bisa Latin, Quran nggak bisa ya. Jadi ada juga orang seperti itu. Nah, maksud saya kita harus punya target ya dalam kehidupan, karena target ini berkaitan dengan nasib kita di akhirat, dengan kehidupan yang berikutnya ya. Karena sebagaimana perkataan seorang di hari kiamat kala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan, dia mengatakan seandainya dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan di dunia yang baik untuk saya jadikan model saya li hayati, pada kehidupanku yang sungguhnya, itu kehidupan akhirat. Ya, jadi kita harus punya target duniawi yang kita lakukan di dunia, target ukhrawi untuk kehidupan kita di masa depan yang abadi. Ya, target ukhrawi. Ini berkaitan dengan ibadah kita. Kita punya target. Sebagian orang masya Allah punya target ingin haji misalnya tahun sekian, maka dia kumpulkan uang. Ada yang punya target umroh. Ini bagus, dia punya target, ya, dia berusaha mencapai target tersebut. Di antaranya target dalam ilmu ya, misalnya saya punya target setahun ini saya harus bisa tajwid. Saya harus bisa baca Quran dengan tahsin. Gimana caranya? Kalau kita enggak targetkan, enggak akan bisa berhasil. Ya. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu diraih dengan belajar ya. Ya, bukan dengan ilmu laduni, duduk diam-diam tahu-tahu tajwidnya bagus. Enggak, kita harus belajar ya. Nah, di sela-sela kesibukan kita punya target. Berarti banyak orang punya target bahasa Arab. Bertanya, Ustaz gimana cara belajar bahasa Arab? Harus punya target. Dan harus continue. Ya. Berkesinambungan. Ya. Berat Ustaz. Ya apa berat. Tapi kalau kamu terus-terusan akan jadi ringan. Sepekan sekali ada kurs bahasa Arab. Setahun aja kau akan merasakan perubahan. Tapi terus-menerus. Jangan sampai bolos misalnya. Kalau bolos maka cari hari yang ganti misalnya. Seorang punya target ya. Kita sekarang kalau lihat ilmu agama kita. Bahasa Arab, baca Quran, wallahu alam benar atau tidak. Saya tidak menyuruh bapak-bapak dan ibu menjadi ustadz dan ustazah, tidak. Maksud saya paling ilmu dasar yang kita miliki untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ilmu tajwid, sudah bisa atau tidak kita bertajwid, sudah baca Quran nyaman atau tidak, ya ini harus kita cek. Kalau belum kita belajar, ya. Bahasa Arab mungkin berat, tapi ya paling tidak kita kalau tahu-tahu dikit ada pengaruhnya dalam membaca Al-Quran, kita akan lebih nyambung, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih terenyuh. Kenapa kita ngerti bahasa Arab dikit-dikit, ya. Contohnya ilmu fikih, kita sebenarnya sudah khatam apa sih, bab apa yang sudah kita khatamkan sih? Bab toharah, atau kita ngajinya selalu ngacak ya, ngacak-ngacak sehingga ilmu kita tidak tertata. Dan demikianlah ya.
ilmu tauhid, kita sudah ngaji kitab apa sih? Ya, kita harus punya target. Saya punya target. Ya. Dengan demikian hidup kita akan lebih bermakna. Ya. Beda antara orang yang mungkin ngaji tapi acak ya selama 5 tahun. Dengan seorang setahun saja dia ngaji, tapi dia serius ada target yang dia kejar, ilmu secara bertahap, ya runut, ya silabusnya gampang aja demikian, maka akan sangat berbeda. Dia menghemat waktu, ya. Dan dia optimal dalam setahun bisa melampaui orang sudah ngaji mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya. Maka ini di antara target yang hendaknya seorang berusaha mencapainya dalam kehidupan ini sehingga kehidupannya lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini mengharuskan kita untuk tidak sering berinteraksi dengan medsos karena itulah yang mencuri waktu kita, membuang-buang waktu kita, mengalihkan kita dari yang lebih bermanfaat kepada kurang bermanfaat. Saya bukan mengatakan medsos tidak bermanfaat, mungkin dia bermanfaat. Tetapi ada perkara-perkara yang lebih bermanfaat yang memang berhak kita buang waktu di situ. Kita berhak buang waktu di situ karena bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sementara di medsos banyak hal yang bermanfaat, tapi kalau kita pikir-pikir umur kita buang di situ kayaknya kita rugi. Berita ini, berita anu yang silih berganti, berubah-ubah, analisa dan macam-macamnya. Apakah kita pantas membuang umur kita di situ? Ya. Ya, terkadang ya apa namanya? Saya dulu misalnya kuliah di Madinah, saya tidak tahu berita-berita. Nanti saya pulang dari Madinah setelah setahun di sana atau 9 bulan pulang, nanti ada orang mungkin cerita kesimpulan perjalanan berita selama setahun, mungkin setengah jam selesai. Oh ini kemarin terjadi begini, ribut, intinya begini. Selesai. Yang saya bisa dengar cuma setengah jam untuk kesimpulan perubahan perpolitikan misalnya, perubahan kejadian-kejadian di Indonesia selama setahun. Ya. Saya harus tahu juga, cuma apakah saya harus mengikuti secara detail, analisa, detail, kemudian setiap tayangan baru di YouTube saya putar, kemudian ini, padahal umur kita terbuang. Kalau dianggap itu bermanfaat, masih banyak yang lebih bermanfaat daripada itu untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Cari kebahagiaan mudah. Nonton-nonton seperti itu, apakah bahagia? Bahagia ente datang ada guru ngaji, ngajar tajwid. Bahagia. Panggil kita bayarin dia, kasih gaji, kita kasih gaji dia, kita sudah bahagia. Dia juga bahagia. Kita dapat ilmu dari dia, kita lebih bahagia. Ini yang membuat kita hidup kita lebih bermakna. Kalau umur kita terbuang-buang, jenggot sudah pada putih semua, rambut sudah ubanan ya, mata sudah mulai rabun, telinga mulai budek, kulit mulai keriput, tapi targeting tentang perkara-perkara akhirat masih belum kelihatan. Sebagian orang yang punya dana, masya Allah, punya target bangun pondok, punya target bikin masjid, punya target wakaf, masya Allah. Beda-beda orang. Maksudnya kita lihat kemampuan kita, kemampuan finansial kita, kemampuan ekonomi kita, tapi ada target. Jangan hidup begini saja, jalani saja ya. Bolehlah juga, cuma saya kalau ada target itu lebih baik. Target lebih baik. Saya ingin misalnya jadi bapak asuh sebagian anak-anak yatim, misalnya saya ingin apa yang penting ada target. Target itu yang kira-kira bisa kita penuhi dengan kemampuan kita. Saya katakan tadi, di antara hal yang membuat kita bisa mencapai target tentunya berdoa kepada Allah. Yang kedua, jauhi sering berinteraksi dengan medsos. Itu yang makan umur kita, buang-buang waktu kita, buang energi, bikin hati kita penuh dengan berbagai macam sumber buat kita bahagia, merebut kebahagiaan kita dan lain-lain. Itulah penyakit medsos.